warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi saat ini, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebuah kegiatan yang sangat amat wajib untuk dilakukan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, yang kita dapat bukan hanya kesehatan bagi fisik saja, melainkan kesehatan mental pun akan lebih stabil jika kondisi lingkungan di sekitar kita lebih bersih serta lebih nyaman. Lingkungan yang dirawat dengan baik akan memberikan cukup udara bersih serta banyaknya ruang hijau yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi seseorang. Saya, Livia Nea Cesaria, mahasiswa Universitas Desa Unggul jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting, akan melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Rohmat Romdoni. Saat ini saya sedang bersama Nasya Fadila, mahasiswa Universitas Islam Asafiyah. Halo Kak Nasya, apa kabar? Hai Livia, alhamdulillah kabar baik. Angka corona akhir-akhir ini terus melonjak yang menyebabkan diterapkannya PPKM, di mana mengharuskan kakak untuk berkegiatan di lingkungan sekitar rumah aja kan. Nah, menurut kakak kondisi lingkungan di sekitar kakak tuh bagaimana sih kalau boleh dijelaskan? Untuk yang pertama adalah lingkungan rumah. Saya selalu pastikan kalau kondisi rumah saya selalu bersih. Saya selalu membersihkan daerah rumah yang jarang dijangkau. Salah satunya seperti loteng. Upaya lain saya dalam memastikan rumah selalu bersih adalah saya selalu mencuci tangan dan mengganti pakaian setelah dari luar, agar virus atau bakteri yang dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Baik, dari sekian banyaknya permasalahan lingkungan yang sering kakak jumpai, kira-kira yang paling sering kakak rasain di lingkungan sekitar rumah itu apa sih kak? Untuk saat ini kan kita sedang diserang oleh wabah COVID-19 dan tidak sedikit warga dari lingkungan saya yang terpapar COVID-19. Kemungkinan terbesar mereka terpapar COVID-19 karena tertular oleh rekan kerja dan kurangnya menjaga kebersihan. Bahkan beberapa waktu lalu banyak juga warga sekitar rumah yang terkena DBD secara bersamaan. Kemungkinan mereka terkena DBD karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Sampah tersebut akan terisi oleh genangan air yang dijadikan tempat nyamuk bertelur atau tumbuhnya jentik-jentik nyamuk. Sebagai mahasiswa yang sekarang kegiatan kuliahnya secara online nih kak, kadang kan perasaan tuh bisa aja berubah jadi jenuh, cepet bosen. Nah, menurut kakak, apakah kebersihan lingkungan sekitar itu mempengaruhi proses belajar? Kebersihan lingkungan itu sangat amat mempengaruhi proses saya dalam belajar. Lingkungan yang bersih secara langsung akan menimbulkan rasa nyaman, yang dimana akan membuat kita menjadi lebih fokus untuk belajar. Oke, dari sudut pandang kakak nih sebagai anak muda, bagaimana sih untuk mengajak masyarakat agar saling menjaga kebersihan lingkungan? Cara yang ampuh adalah mengajak anak-anak untuk memulai menjaga kebersihan lingkungan. Karena hal seperti ini harus diterapkan sejak kecil. Dengan membuat kegiatan tersebut menjadi lebih menarik, maka orang-orang tidak akan merasa bosan ataupun malas-malasan. Setelah tadi saya mewawancarai Nasya Fadila sebagai mahasiswa Universitas Islam Asafiyah, saat ini saya sedang bersama Zilda Ilza sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam Kak Zilda. Malam Mbak Livia. Nah, jadi akhir-akhir ini kan muncul varian baru COVID-19. Wah iya bener tuh. Yang dimana kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, lingkungan yang bersih juga merupakan salah satu cara untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini kan. Betul banget tuh. Menurut kakak, apa sih pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Ya kalau menurut saya pribadi Mbak ya, menjaga lingkungan itu sangatlah penting lah. Dari lingkungan kita sekitar dulu deh, lingkungan rumah kita harus bersih, harus steril, lingkungan warga sekitar, jalan-jalan, taman-taman lah itu harus ada lah. Berkata sekarang kan pandemi ini kan banyak penyakit nih, virus bisa datang dari mana aja. Salah satunya dari lingkungan kita yang kotor. Itu cepat banget itu buat penyebaran virus. Paling enggak dari lingkungan kita dulu bersih, pola hidup sehat, tertata, baru masyarakat kita bisa hidup sehat. Gitu Mbak. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil, contohnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Betul banget Mbak. Menurut kakak, seberapa besar sih rasa peduli masyarakat terhadap kebersihan lingkungan? Kalau menurut saya sih rasa masyarakat terhadap lingkungan ini masih kurang lah. Mulai menjaga lingkungan rumah kita sendiri, lingkungan sekitar, masih banyak lah dari warga-warga kita yang buang sampah sembarangan,
terus puntung rokok di mana-mana, apalagi kan di daerah kita terkenal sama banjir Mbak. Nah itu yang dampak yang banget yang menyebabkan banjir itu ya warga sekitar sendiri, dari ulah mereka sendiri, buang sampah sembarangan. Pokoknya menurut saya masih kurang banget lah, rasa kepedulian masyarakat kita itu masih kurang. Menjaga kebersihan lingkungan kan dimulai dari diri sendiri nih Kak. Bener banget Mbak itu. Nah, menjaga kebersihan lingkungan secara tidak langsung kita juga menjaga kesehatan fisik kita. Menurut Kakak, siapa aja sih yang turut ikut serta dalam bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan? Kalau menurut saya pribadi nih Mbak Livia, Ya. yang bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan itu ya seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, mulai dari perumahan, dalam arti perumahan per rumah masing-masing di wilayah itu, di per blok masing-masing, dan di lingkungan RT, terutama seperti anak-anak nih yang sering jajan segala macam, itu harus diajari bener-bener tuh buang sampah pada tempatnya. Terus yang orang-orang tua juga ayolah ngasih edukasi ke anak-anak bahwa kebersihan lingkungan itu sangat penting nih. Satu, terhindar dari penyakit, kuman atau segala macam. Yang kedua, ya lingkungan kita jadi indah lah kalau terlihat bersih. Jadi emang harus benar-benar ada yang peduli lah di dalam lingkungan tersebut. Menurut saya sih gitu, Bu. Salah satu faktor kesehatan fisik dan mental adalah lingkungan yang bersih. Dengan adanya lingkungan yang bersih, kita akan dapat menghirup udara yang segar serta mendapatkan cukup ruang hijau. Untuk kedepannya nih Kak, Iya, gimana tuh Mbak? apa sih harapan Kakak tentang kebersihan di lingkungan sekitar? Kalau harapan saya pribadi nih, mungkin harapan semua orang sih ya, untuk lingkungan kita supaya bersih itu berarti ya kita harus sama-sama sadar diri lah gimana cara kita menjaga lingkungan kita dengan bersih, dengan baik, supaya kita juga nyaman nih tinggal di sini. Salah satunya yang tadi saya bilang itu Mbak, jadi ya mulai dari diri kita sendiri, kita harus benar-benar sadar sama lingkungan di sekitar kita lah. Di rumah kita harus menjaga kebersihan, rajin bersih-bersih rumah, jangan sampai ada debu segala macem. Itu kan bisa menyebabkan kotoran tuh ya, bisa jadi penyakit juga, sarang segala macam hewan kecil-kecil. Kalau menurut saya sih penting banget lah, dan harus benar-benar nih kita nggak hanya berharap, jadi benar-benar direalisasikan dari diri kita masing-masing. Oke. Itu sih. Berarti bukan cuma omong doang, tapi harus dikerjakan. Nah, kan kebanyakan Indonesia kan ngomong doang tuh. Mm-mm. Ayo, tau-taunya enggak. Berarti emang bener-bener kita harus ayolah jaga lingkungan kita bareng-bareng supaya kita tinggal di tempat kita sekarang ini nyaman. Mm-mm. Pokoknya intinya nyaman, bersih itu satu, dilihat enak, indah ya Mbak. Terus kesehatan kita juga terjaga. Gitu sih pasti. Oke baik, terima kasih banyak Kak Zilda. Iya Mbak, sama-sama. Mudah-mudahan ya Mbak, semua orang di Indonesia ini peduli akan lingkungan lah, peduli akan kebersihan. Amin. Amin. Oke, berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari rumah Yang dulu. terkecil dulu Mm-mm. baru keluar. Oke. Kebersihan erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika seseorang peduli serta tanggap dengan kebersihan lingkungan, sudah dipastikan kesehatan orang tersebut pun sudah pasti terjaga. Kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam melakukan berbagai hal, baik itu bekerja ataupun melakukan aktivitas keagamaan, seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat wajib hukumnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena pada hakikatnya kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama saja telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga orang tersebut belum menjadi orang yang betul-betul beriman secara keseluruhan. Segenap rasa terima kasih saya ucapkan untuk para narasumber yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Sampai di sini video akan saya akhiri. Semoga video ini dapat berguna untuk kalian semua.
Tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.